random dan pembangkitan bilangan random. Oke, kita ingat ya, pada saat kita mengamati sistem, misalkan di tugas besar mata kuliah pemodelan sistem semester lalu, pada saat kalian membuat influence diagram, itu ada suatu input ke sistem, uncontrollable input, yang disimbolkan dengan awan, di mana uncontrollable input tersebut bisa merupakan konstan atau merupakan suatu random variable. Suatu konstan, misalnya time pengiriman dari supplier 5 hari, lalu 5 hari, itu berarti konstan. Jika time pengiriman dari supplier merupakan suatu random variable, maka yang nilainya tidak tentu. Mungkin kadang 5 hari, 3 hari, 2 hari, 7 hari, 11 hari, seperti itu. Nah, untuk yang uncontrollable input merupakan suatu random variable, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai analisis input. Nah, sekarang kita belajar bagaimana ketidaktentuan dari sistem tadi itu bisa kita tirukan. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan bilangan random. Oleh karena itu, pada simulasi, teknik simulasi, menirukan ketidaktentuan sistem itu bisa dilakukan dengan membangkitkan bilangan random. Sebelum saya lanjutkan, mohon jangan bingung ya. Bilangan random dengan random variable itu sesuatu hal yang berbeda ya. Akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya jadi di impulse diagram yang sudah kalian buat, misalnya kalian ada uncontrollable input time gitu. Lalu di tugas pertama minggu ini kan kalian diminta untuk mengidentifikasi apakah uncontrollable input ini merupakan suatu konstan atau merupakan suatu random variable. Nah, jika lead time itu merupakan suatu random variable, apa yang dimaksud dengan random variable? Jadi di minggu lalu saya juga sudah menjelaskan bahwa random variable itu merupakan suatu outcome dari suatu eksperimen. Eksperimen ini bisa macam-macam ya. Misalnya X merupakan suatu random variable yang menyatakan lead time pengiriman supplier kayu mahoni di PT X. X adalah random variable yang menyatakan penjualan beras pada suatu toko X. Kemudian X adalah random variable yang menyatakan proporsi produk cacat pada suatu lantai produksi. Nah, random variable itu dinyatakan dengan simbol kapital, huruf besar. Sedangkan nilai dari random variable itu dinyatakan dengan huruf kecil. Misalnya, jika X adalah random variable yang menyatakan pengiriman barang dari supplier, seperti itu, ini, maka nilai dari random variabelnya itu bisa, misalnya gini, kita ngamati ya, kita ngamati misalnya hari pertama gitu. Oh, lead time-nya itu misalnya 5 hari. Oh, jangan hari deh, misalnya PO number. Ya, purchase order number 001, lead time-nya 5 hari. Purchase number 002, lead time-nya 1 hari gitu. Nah, X kecil ini menyatakan nilai dari suatu random variable yang menyatakan lead time pengiriman supplier kayu mahoni di PT X. Nah, ini contohnya. Ya, misalnya PO number, lead time-nya 10 hari, 5 hari, 11 hari, dan seterusnya. Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa lead time tersebut merupakan suatu random variable yang notabene nilainya tidak pasti atau tidak tentu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menirukan
pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menirukan ketidaktentuan tersebut. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan untuk menirukan ketidaktentuan pada uncontrollable input pada sistem yang kita amati adalah dengan menggunakan bilangan random. Jadi, sesuai definisi, bilangan random adalah suatu konsep yang bisa mendasari teknik menirukan ketidakpastian pada suatu sistem. Di mana menurut textbook, ya ini berdasarkan textbook, definisi bilangan random adalah sampel independen yang diambil dari suatu distribusi uniform kontinu, ya. Kontinu dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Di mana bilangan random, di mana distribusi uniform kontinu tersebut memiliki probability density function sebagai berikut. Jadi 1 itu jika bilangan random tersebut berada pada rentang 0 sampai 1, kemudian 0 pada kondisi lain. Nah, jika kita menggunakan spreadsheet Excel, maka kita bisa menggunakan fungsi RAND untuk membangkitkan bilangan random tersebut. Jadi, saya contohkan misalnya di Excel seperti ini. Excel itu kita bisa menggunakan fungsi ini. Ya. Oke ya. Jadi kalau kita lihat, seperti ini, ya. Ini bilangan random yang kita generate itu nilainya berkisar antara berapa? Antara 0 sampai 1. Nggak ada yang lebih dari 1. Nggak ada yang negatif kan. Betul ya? Karena di sini dikatakan bahwa nilai probabilitas dari random variable tersebut itu ada nilainya jika bilangan random tersebut itu berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Jadi makanya kalau kita coba bangkitkan dengan menggunakan fungsi RAND pada Excel, itu kita lihat ya. Kita lihat di sini bilangan random yang di-generate itu ya minimal 0 ya, maksimal 1, nggak ada yang bisa dari 1. Oke ya, sampai sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana random variabel tersebut bisa dibangkitkan? Kok bisa? Tapi kalau kita pakai fungsi di Excel kok bisa muncul angka 011, 01, 080, 014 gitu. Misalnya sekarang saya bangkitkan lagi, ya, itu nggak beda ya. Kok bisa ya munculnya ini? Gitu. Nah, pada pertemuan ini saya mau menjelaskan salah satu teknik yang bisa digunakan untuk membangkitkan bilangan random. Nah, salah satu teknik yang digunakan itu yang kita sebut dengan random number generator, dengan salah satu metode yang bisa digunakan itu namanya LCG atau linear congruential method. Nah, linear congruential method itu mempunyai rumus sebagai berikut. Jadi yang mau kita cari itu adalah UI ya. UI itu adalah bilangan random yang akan kita bangkitkan. Akan kita cari. Nah, bilangan random ke I atau disimbolkan dengan UI itu rumusnya adalah ZI dibagi F. Di mana ZI itu adalah bilangan bulat, suatu bilangan bulat yang merepresentasikan bilangan random yang akan kita bangkitkan. Kemudian M itu adalah parameter dari linear congruential teknik yang berupa bilangan bulat. Berarti untuk mencari bilangan random ke I, kita
perlu untuk mengetahui M atau parameter ini, dan kita perlu mengetahui ZI atau bilangan bulat ke I yang merepresentasikan bilangan random yang akan kita bangkitkan. Nah, baru kemudian kita mencari rumus ZI. Jadi ZI atau bilangan bulat ke I itu sama dengan A, parameter LCG yang pertama dikalikan bilangan bulat ke I minus 1. Berarti bilangan bulat sebelumnya. Ditambah parameter kedua dari LCG dikalikan mod M. Ya, ini sekarang ada konsep mod. Kalau ini 9 ya, jadi misalnya 9 mod 5. 9 mod 5. Berapa? 9 mod 5. 9 dibagi 5 ya. Berarti berapa? 9 mod 5. 9 mod 5 itu berarti 4 ya. Terus misalnya 10 mod 5. Berarti 0. Ya kan? Kan nggak ada sisa pembaginya ya. Kalau 12 mod 3. 12 bagi 3 kan 4, nggak ada sisanya. Berarti 12 mod 3 itu 0. Kalau 7 mod 3, berarti berapa? 1. Ya kan? Benar ya? 1. Gitu. Jadi mod itu bisa dari hasil bagi ya. Bisa dari hasil bagi. Nah, ini ada konsepnya. Di operasi sisa hasil bagi bilangan bulat. Oke ya. Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya parameter LCG A sama dengan 3, C sama dengan 7, M sama dengan 16. Dan nilai Z0 mula-mula adalah 1. Lalu kemudian kita diminta untuk membangkitkan bilangan random. Nah, nanti kita buat satu tabel yang ada 3 kolom. Kolom pertama menyatakan bilangan random ke I, nanti bisa bilangan random ke 0, ke 1, sampai sebanyak kita akan membangkitkan bilangan random. Nah, terus kalau bertanya, terus sebanyak apa Bu? Gitu. Misal, kita mau menirukan suatu sistem di mana bilangan random ini akan menirukan misalnya penjualan beras pada suatu toko. Kemudian kita tetapkan panjang simulasi kita itu 3 bulan misalnya. Ya, panjang simulasi kita 3 bulan. Nah, berarti kita akan mengenerate ya, karena kan toko itu buka tiap hari misalnya, tiap hari. Nah, berarti termasuk Sabtu Minggu misalnya. Nah, berarti kita membangkitkan bilangan random sebanyak ya 30 hari kali 3. Berarti sebanyak 90 hari. Berarti di sini kita ada dari I mula-mula sampai ke 90 hari. Itu ya. Terus kalau mau panjang simulasinya 6 bulan, gitu. Ya udah berarti 30 hari kali 6. Lalu kalau ada yang bertanya, menentukan panjang simulasi ya, berapa periode ya, bilangan random ini akan kita bangkitkan. Nah, itu tergantung kondisi dari sistem yang kalian amati. Misal, kalau kalian akan menirukan penjualan sepatu sekolah. Nah, sepatu sekolah itu misalnya kita tahu bahwa itu permintaan yang musiman. Gitu. Jadi kalau kita hanya menirukan
permintaan sepatu selama misalnya 1 bulan, kan berarti tidak bisa memotret kondisi real bahwa misalnya terjadi lonjakan penjualan sepatu pada musim masuk sekolah tahun ajaran baru, gitu loh. Jadi pada saat kita menentukan panjang simulasi, ya kita harus memastikan bahwa panjang simulasi ini, ya, jadi banyaknya periode bilangan random yang akan kita generate, ya kita harus memperhatikan kondisi realnya. Kalau permintaannya itu ada musiman, ya jangan sampai kita pada saat kita menirukan sistem, kita tidak bisa menirukan kondisi misalnya bahwa terjadi permintaan yang tinggi gitu pada tahun ajaran, di mana itu berulang misalnya setiap 6 bulan, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini bukan kemudian terserah kita gitu, enggak ya, tapi kondisi sistem yang kita amati perilakunya seperti apa. Ini penting ya, ini penting karena biasanya anak-anak itu selalu bertanya, kalau saya mau mengenerate bilangan random untuk menirukan misalnya permintaan suatu produk gitu, itu berapa banyak Bu? Berapa sih panjang simulasinya? Tergantung perilaku dari data kalian seperti apa. Dengan misalnya mengenerate bilangan random untuk menirukan penjualan beras selama 3 bulan itu apakah memang mewakili kondisi atau karakteristik permintaan di suatu sistem yang kita amati atau tidak, ya seperti itu. Ini penting ya. Nah setelah itu baru kita menghitung nilai ZI. Kita mulai dari Z0. Tadi di sini Z0 itu adalah 1 ya. 1. Jadi bilangan random ke 0, 1 dibagi M. Ya kan? Tadi kan UI sama dengan ZI dibagi M. Berarti UI sama dengan 1 dibagi 16. Ya. Terus sekarang Z1 berdasarkan rumus tadi, Z1 itu kan sama dengan A dikalikan Z0 ditambah C mod M. Jadi sekarang kita lihat, gitu. Kita lihat ya. Z1 sama dengan 3 dibagi 1, 3 dikalikan 1, 3 kan. A sama dengan 3 dikalikan 1, 3. Kemudian ditambah 7, ya kan. Ditambah 7, berapa? 10, ya kan. 10 mod 16. 10 dibagi 16, 10 mod 16. Berarti berapa? Kita lihat di sini. Mod adalah operasi sisa hasil bagi bilangan bulan. Jadi di sini 10 mod 16. Kita dapatkan berarti U1-nya sama dengan Z1 10 dibagi 16. Oke. Terus sekarang Z2. Z2 sama dengan A dikalikan Z1 ditambah C mod 16. A-nya 3, Z1-nya kita dapatkan 10, ditambah 7 mod 16. Sekarang kita lihat ya. 30, 3 kali 10, 30, ditambah 7, 37, mod 16. Mod, operasi sisa hasil bagi. Berarti 37, mod 16. Berarti 37 dibagi 16. 16 kali 2, 32, sisa hasil baginya 5. Berarti 37 mod 16 itu 5. Tadi U1 sama dengan Z1 dibagi M. M-nya 16. Berarti 5/16. Terus sekarang Z3. Lanjut ya. Z3. Z3 sama dengan A kali Z2. Z2-nya itu 5 ya. 5 ditambah C, ya kan? Mod 16. Oke ya. Berarti Z3 sama dengan 3 kali 5, 15, tambah 7, 22, 22 mod 16. 22 dibagi 16 itu kan berarti
1 sisa 6. Nah, ini 6. Boleh. 1 sisa 6. Oke ya. Nah, ini kita lanjutkan sampai kita mendapatkan sejumlah bilangan random yang kita inginkan. Nah, oke. Nah, untuk latihan di kelas, silakan kalian mengerjakan ini dengan teknik LCG, bangkitkan bilangan random jika diketahui A sama dengan 2, C sama dengan 5, M sama dengan 10, dan nilai Z0 sama dengan 1. Tentu saja jangan dikerjakan secara manual ya, tapi bisa pakai Excel. Excelnya jangan buat RAND, enggak. Maksudnya Excel untuk menghitung Z satunya kayak gitu ya. Jadi ini nanti dikerjakannya seperti ini. Nah, dikerjakannya seperti ini aja. Buat tabel aja I, kemudian Z1, kemudian I1. Nanti rumusnya ZI sama dengan A dikalikan C ditambah A dikalikan ZI minus 1 ditambah C mod M. Nah, itu nanti dimasukkan aja di Excel gitu, sehingga kalian bisa dapatkan nilai random variabel ini dengan cepat. Itu ya. Jadi ini untuk latihan mungkin biasanya nggak sampai 30 menit ya. Biasanya kalau di kelas kami beri waktu 15 sampai 20 menit.